Halo guys, pagi ini siang lah ya. Kita lagi pengen bahas tentang segmen musik. Ya. Jadi genrenya kita coba di grunge. Terutama kita akan bedah di Pak Review itu di segmen grunge. Yes. Oke, bro. Oke. Jadi beliau ini juga salah satu senior terus di bidang musik lah ya. Terutama di grunge. Jadi termasuk tentara lamanya gitu loh. Oh, Veteran. Oh. Pipi kayak gitu. Ya, oke. grunge itu awal muala itu berdiri di bumi, bukan di kota, di bumi. Setelah itu terkenal karena di kota Seattle, luar negeri. Seiring berjalannya waktu, ternyata yang populerkan itu Nirvana. Nah, Nirvana sendiri ini awal muawal belum orang tiga. Empat. Satu, dua, tiga. Tolong disebutkan bapak adik. Tak sebutkan satu-satu, cuman kalau sing lupa lah ya. Siap. Kalau nggak salah, Ya. mau direvisi kira-kira. Chris Cornell. Nah, Oh, Chris Cornell. ono kok ya lah. Waduh. Daniel. Lah. Oh, jadi gini mas, jadi pada intinya ada teman-teman ngomong bahwa nanti kenapa grunge itu harus Nirvana gitu loh. Ya. Yang saya sebutkan tadi, Soundgarden sama Silverchair gitu. Yap. Tapi para borok-borok ini Borok. ya kan, ngomong kalau not Nirvana, not party gitu loh. Oke. Bukan not Tokyo party. Ya nggak salah sama yang dibilang kayak gitu, cuman pada benernya gitu loh. Nirvana, si grunge ini memang di situ lah ya, tolak ukurnya. Jadi bisa dibilang yang mempopulerkan gitu loh. Jadi Barometer grunge itu lebih tepatnya itu ke Nirvana. Nirvana, walaupun ada yang lain juga Nah, di era-era yang sekarang sebelum dari Nirvana sendiri, di Jam, nah, Alice in Chains, dan lain-lain. Oke, pokoknya iya. selain Amerika, ya Amerika tuh ya, Oke. grunge itu dari Amerika bro. Oke. Inggris punya nggak? Inggris itu ada. Masuk Pepsen ya? Pepsen kan Rasaku Seattle juga. Persita. Jadi memang Perjam situ. jadi memang tak kenapa jadi si Seattle ini nggak tahu di mereka memunculkan Nah, genre baru ya. Hmm. Jadi memang setahu saya acuan genre itu, sedangkan si Kurt Cobain sendiri dia suka ada band kayak Sex Pistols Ya. kan, Punk. punk lah. Memang pada dasarnya mungkin dari punk ya, mungkin karena ada sentuhan baru Rock. dicampur jadi satu, bilang mereka ini grunge gitu. Dan memang pada itu mereka juga di tahun itu harusnya si grunge belum ada gitu. Mereka benar-benar jadi wabah penggeser musik apa ya, rock zaman dulu ya. Benar. Jadi Ya. terutama ini ya, kayak si Skid Row ya, kayak itu namanya apa ya, glam rock lah ya. Glam rock. Jadi eranya glam rock yang tadi mereka udah sangat nyaman gitu, tahu-tahu grunge ini datang. Nah, aku juga belum sampai review ke sana karena kok bisa gitu loh, si dengan glam rock yang udah bertahun-tahun, tak tahu terpatahkan dengan grunge. Nah, dari sisi idealis dan
genre-genre yang mereka mereka usung. Itu memang keras ini pada eranya itu lebih dominan karena kan mereka itu berpikiran apa noe bahasa Indonesia itu apa adanya dengan pakaian yang ya bisa dikatakan gombel, dan kalau glam rock kan lebih ke glam, kan namanya glam glamour lah, Stylish lah ya. stylish, rock habis rock yang model-model era-era apa 60 guys, segituan pokoknya. Nah, dengan diusungannya grunge ini memang mereka itu lebih memprioritaskan sisi oponoe adanya, dengan kekuatan musik yang bisa menghentakkan panggung hiburan cukup krip sing nyeleneh 4 krip 6 krip wis segitu tok, gak sampai nggak pakai, sikat habis dan bergetarlah panggung. Ya. Jadi kalau saya sendiri mereview bahwasannya si grunge ini mereka lebih minimalis di chord gitu. Jadi memang dengan durasi lagu yang lebih pendek, chord yang lebih sedikit, itu mungkin ya. Dengan lirik-liriknya mungkin lebih ke sosial gitu ya. Ya ada juga cinta-cinta yang mungkin cinta-cinta dan kawan-kawan. Lebih banyak ke sosial keseharian gitu loh. Jadi ini ada pertanyaan dari teman juga. Kira-kira ya untuk tahun 2020 ini itu sisa-sisa grunge ya, terutama yang di lokal ada nggak kira-kira? Kelihatannya sih kalau dilihat dari era-era sekarang ini masih kemungkinan masih ke cenderung ke kayak seperti itu. EDM itu masih sampai nanti tahun 2000 mungkin 2025 sebagai patokan itu masih. Nah, itu memang pangsa pasarnya masih di situ. Jadi untuk menimbulkan kesan nih grunge lagi nih, nah itu kemungkinan itu cuma hanya istilahnya kenangan, oh ini kenang ini gitu. Tapi untuk nantinya grunge ini kelihatannya itu nanti akan dipadu-padankan dengan musik lain. Contoh kalau musik lain yang model apa ya, kalau dari grunge sih masih belum tahu. Mungkin kalau dari gotik seperti yang barusan tenar ini Melati, nah itu kan ada gotiknya, terus mungkin rock juga kan. Seperti itu. Mungkin nanti grunge akan, kalau saya lihat sih grunge akan lebih cenderung ke apa, menyatunya musik Percampuran aja nih. bercampuran. Jadi kira-kira tuh misalnya pemusik lokal sendiri, kira-kira yang tersisa yang sekarang ini siapa aja kira-kira? Ya, kalau itu sih saya sih kurang tahu karena banyak yang keluar dari genre mereka yang mungkin dulunya masih berpatokan idealis grunge, tapi setelah adanya musik-musik yang bisa dikatakan deso lah, itu sekarang sudah mulai bukan deso lagi, tapi sudah bisa diterima kuping-kuping masyarakat kota seperti itu. Contoh Denny Caknan, terus ya banyak lagi sih. Nah, mungkin yang dari Bali mungkin ya Navikula itu masih, tapi dengan hilangnya basisnya itu meninggal karena kecelakaan dengan istrinya itu. Nah, itu menimbulkan perbedaan musiknya lagi. Nah, kemungkinan nanti basisnya itu enggak tahu, itu bukan dari grunge kelihatannya. Masih di seleksi Navikula
Tanya sih. Ya. Kalau Surabaya sendiri saya kenal itu si Nepkin. Tapi Nepkin itu cenderung lebih ke Nirvana banget gitu loh. Jadi kayak si Faisal vokalnya pakai baju dokter, pakai wig, ya bener kiblat psikoben banget. Kiblat banget ya. Cuman kalau saya pribadi menggambarkan si Grunge ini bukannya harus Nirvana gitu. Benar. Karena kan kita kan bendera Grunge kan di sini banyak. Kasihan yang lainnya gitu. Nah, Mereka juga para pendahulunya juga buat si Grunge besar lagi kayak Alice in Chains, Pearl Jam dan kawan-kawan. Cuma memang si 3 orang Nirvana ini tak tergantikan gitu. iya. Sedangkan si Dave Grohl sendiri untuk Foo Fighters-nya aja Itu udah keluar dari Grunge itu. dia sama sekali nggak bisa nyanyiin si Kurt Cobain dalam menggambarkan musiknya, pembuatan lagunya, secara materi. Memang betul-betul si Kurt Cobain ini punya sesuatu gitu loh. Nah, justru kita kalau lihat si Foo Fighters itu memang chord-nya, lick-nya itu terlalu agak jelimet, larinya lebih ke alternatif atau modern rock. Ya, benar. Atau ada mereka si ini mungkin lebih memikirkan segi pasar ya. Jadi karena merasa si Grunge ini udah tertinggal, kita lebih ke musik yang baru kayak alternatif dan kawan-kawan. Tapi pada intinya untuk saat ini mungkin Grunge masih hidup ya. Yang ada kan Punk Not Dead ya. Kalau Grunge still alive. Sama still alive. Jadi jangan lupa kalau ternyata Grunge masih hidup. Jadi teman-teman yang masih kepengen band-bandan nggak harus malu dengan aja Nirvana, itu chordnya lebih mudah daripada kita ngomong merek Metallica, Ingui, tambah susah bro. Nirvana, pelajari Grunge-nya, Anda lebih enjoy. Yang penting keluarkan ekspresi, Betul. ekspresi, baik itu dari sisi lagu-lagu yang idealis ataupun dari sisi lagu-lagu yang masa kini. Jadi keluarkan aja ekspresi itu. Ya. Oke, sekian dulu. Podcast dari Vertika Bigimax. Saya bersama Om. Kita dari Surabaya. Jangan lupa saksikan di YouTube kita terus. Jadi kita akan bahas semua segmen musik, apapun itu, biarpun itu adalah musik. Oke, siap. Oke, Pak Gatot. Oke, saya matur nuwun sangat bro. Oke, Salam dari Surabaya. Rob. Motivasi.